Jadi sekarang dengan adanya new normal, ayo siapa yang mau pergi-pergi lagi ke mall, ke tempat-tempat umum, nongkrong-nongkrong di kafe, atau jalan-jalan. Ayo siapa nih? Ya tentunya kalau kita merasa kondisi tubuh kita sehat dan fit dan tidak ada penyakit kronis lainnya, ya sah-sah aja. Asal kita tetap disiplin dengan aturan dan kebiasaan yang baru ini, ya. Oh ya pemirsa, sebelum lanjut video ini, boleh dong minta di like, di subscribe, di share, dan juga di komen di kolom komentar bawah. Saya tunggu saran-saran dari pemirsa semuanya. Terima kasih pemirsa. Hello new normal. Apakah itu new normal? Ya, kita sudah harus melakukan kegiatan kita lagi dalam pekerjaan, dalam kegiatan kita sehari-hari di luar rumah. Tapi dengan kebiasaan yang baru, yaitu kita harus wajib memakai masker atau face shield ya. Dan juga harus selalu rajin cuci tangan di saat kita memegang benda-benda, barang-barang di umum. Asal kita tetap disiplin dengan aturan dan kebiasaan yang baru ini, ya. Itu adalah kebiasaan yang baru, beda dengan yang lalu-lalu sebelum adanya COVID, ya. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita di saat masih ada pandemi corona saat ini. Oke, yang saya mau bagikan kepada pemirsa, karena sudah new normal kan, sudah kegiatan lagi, orang-orang pada keluar melakukan aktivitas tanpa berlama-lama. Kegiatan-kegiatan atau tempat-tempat mana saja yang sering kita kunjungi yang beresiko penularan COVID dari level 1 sampai level 10. Kalau level 1 itu adalah level aman, level 10 adalah level yang berbahaya. Resikonya sangat berbahaya gitu. Yang saya kutip dari mlife.com menurut para ahli kesehatan di Amerika. Penelitian dari beberapa dokter, yaitu 1 Dr. Matthew Sin, 2 Dr. Dennis Cunningham, 3 Dr. Mimi Emik, 4 Dr. Nasir Hussein, yang akan mereka bagikan kepada kita semua. Nomor 1, level ke-9, itu level yang berisiko tinggi, adalah tempat bar. Ini karena penelitiannya di luar negeri, di Amerika, jadi mungkin bar itu adalah tempat kebiasaan banyak yang mereka kunjungi. Kalau mungkin di Indonesia jarang ya, mungkin menengah ke atas atau kaum profesional. Mungkin kalau di Indonesia itu perkumpulan orang-orang miras kali ya. Ya mungkin di Indonesia miras, kebanyakannya ya. Kenapa bar? Karena bar itu selain tempatnya tertutup, dan juga orang-orang di situ kan pasti minum-minum, tidak memakai masker. Kalau mereka sudah minum-minum, berarti kan kesadaran diri mereka sendiri rata-rata ya, sudah mengambang gitu. Terus ada yang sudah mabuk, jadi mereka tidak punya kesadaran untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri, dan yang pastinya mereka menjadi lengah dalam memproteksi diri mereka sendiri. Ya, nomor yang kedua, di level ke-9 yang potensi tetap berbahaya adalah tempat-tempat konser musik. Walaupun tempat itu berada di ruangan terbuka, tapi yang hadir itu kan pastinya kita berdekatan, ya. Terus mereka pun juga menyanyi, bersorak-sorai, karena konser musik itu kan terlalu keras suaranya. Jadi yang pasti kalau kita berbicara, itu pasti akan teriak-teriak gitu. Itu adalah tempat yang berbahaya juga untuk kita kunjungi di saat-saat ini. Ketiga, level ke-8 adalah stadion olahraga. Nah, kalau kita berolahraga di stadion itu, dan pastinya yang hadir di sana kan karena berolahraga, jadi mereka melepaskan masker. Kita tidak tahu yang mengunjungi tempat itu adalah orang yang sudah kena corona atau ada potensi corona gitu ya. Karena yang mengunjungi itu kan dari berbagai banyak orang, dari berbagai latar belakang, dari mana orang itu. Jadi kita tidak tahu mereka semua satu persatu, sehingga penyebaran COVID itu bisa berpotensi terjadi di diri kita juga. Keempat, masih di level ke-8 adalah tempat gym. Itu loh yang olahraga berat itu ya, yang biasanya pria-pria maunya six pack gitu kan.
Nah, itu di tempat olahraga itu, nafas yang dalam, yang keluar pun juga banyak gitu. Karena mereka melakukan olahraga yang berat. Karena berolahraga gym itu, mereka kan pastinya tidak memakai masker. Jadi, cenderung potensi penularan itu bisa terjadi buat orang-orang lain di sekitarnya. Kelima, dengan level resiko masih ke-8 adalah taman hiburan. Seperti Ancol, Taman Safari, Dufan, ya tempat-tempat hiburan lainnya, walaupun ruangannya itu terbuka, tapi menurut para ahli ini tetap risiko penyebaran COVID ini tinggi. Keenam, masih di tingkat level berisiko ke-8 adalah tempat-tempat ibadah atau gereja. Tapi bisa juga risiko itu dikurangi kalau di tempat-tempat ibadah atau gereja itu memakai prosedur yang sudah pernah saya sharekan ya sebelum video ini. Tapi kalau misalnya jemaat masih bernyanyi bersama-sama, penularan itu akan tetap tinggi, makanya tetap di level ke-8. Ketujuh, masih di level beresiko 8 adalah prasmanan atau buffet. Prasmanan itu oleh para ahli lebih beresiko tinggi dibanding dengan restoran ya. Karena mereka makan bersama-sama di dalam satu tempat, dan kalau tempat itu tidak memenuhi prosedur yang baik dan benar, maka tingkat penularan COVID itu beresiko tinggi. Yang ke-8, dengan tingkat resiko di level ke-7 adalah olahraga basket. Walaupun di ruangan terbuka, olahraga basket itu cenderung mempunyai penyebaran yang tinggi juga. Karena mereka kan berkontak fisik ya. Dan juga pastinya dalam olahraga itu tidak memakai masker. Jadi olahraga basket itu untuk saat-saat ini dihindarkan dulu ya. Yang ke-9, dengan tingkat resiko di level yang ke-7 adalah kolam renang di tempat umum. Kalau di kolam pribadi mungkin resikonya agak rendah ya. Tapi kalau di kolam renang umum, selain mereka semua pengunjung tidak memakai masker, walaupun para ahli belum menjamin air yang ada di dalam kolam renang mengandung klorin itu bisa mematikan virus COVID, tapi mereka tetap meminta kita untuk berwaspada di saat kita berenang di tempat umum. Yang ke-10 adalah sekolahan. Tetap di tempat resiko level ke-7. Ya mungkin dilema juga ya buat anak-anak yang saat ini sudah lama tidak bersekolah di tempat sekolahan mereka. Tapi di negara-negara lain sudah dibuka untuk mereka bisa bersekolah kembali. Asal resiko itu bisa menjadi rendah kalau tempat sekolah itu bisa mematuhi tata tertib dengan prosedur yang sudah diterapkan. Dan juga mereka tidak terlalu sering berkontak fisik kepada teman-teman lainnya. Dan juga tempat duduk mereka juga harus berjauhan satu dengan yang lainnya dengan jarak 1,5 meter. Oke, karena ini masih banyak, jadi saya ringkas aja karena memang juga sumbernya dari MLive juga yang urutan ke-11 dan seterusnya itu juga diringkas. Jadi baik saya akan sebutkan juga secara ringkas, tidak secara terperinci yang seperti yang tadi ya. Oke, di ke-11 tingkat resiko yang ke-6, ini saya satukan semua ya. Level ke-6 adalah area kasino. Ya, ke-12 makanan di restoran tertutup. Ke-13 ini adalah tempat-tempat ya. Tempat atau gedung fasilitas hiburan anak-anak atau playground gitu ya. Ke-14 adalah tempat di salon kecantikan atau barbershop atau tukang cukur. Itu tetap masih di level ke-6 ya. Ke-15 adalah tempat penumpang perahu. Ke-16 penonton di bioskop. Itu di tingkat resiko level ke-6. Oke, ini di resiko level ke-5, tempat ke-17 ya. Dibalik-balik jadinya nih. Di pesta atau tempat makan di perumahan. Di rumah gitu ya. Terus memanggil teman-teman atau sahabat, rekan-rekan makan di rumah mereka. Ke-18 adalah para penumpang pesawat terbang. Ke-19 adalah pesta barbecue atau bakar-bakar di rumah dan mengundang teman-teman makan bersama di rumah mereka gitu ya. Ke-20 adalah tempat shopping mall, itu di level ke-5. Ke-21 adalah wisata ke pantai. Ke-22 main bowling. Tempat beresiko di level ke-4. Di urutan ke-23
adalah kita mengunjungi dokter gigi atau kita sebagai pasien dokter gigi. Ke-24 adalah tempat di area berjalan kaki di perkotaan yang ramai. Ke-25 bekerja di kantor. Ke-26 adalah menunggu di ruang tunggu klinik dokter atau rumah sakit umum. Ke-27 adalah makan di luar restoran. Itu adalah level keempat. Oke, sekarang tempat beresiko di level ketiga. Di nomor ke-28 adalah belanja sembako. Ke-29 adalah outdoor hiking atau camping. Ke-30 menginap di hotel. Nah, ini bagus nih, level ketiga. Karena anak saya kerja di hotel dan kakak saya juga di hotel juga. Jadi ya bolehlah untuk peserta bisa menginap di hotel. Jangan takut lagi karena itu adalah di level ketiga tempat yang berisiko. Ke-31 adalah main golf di lapangan golf. Ke-32 adalah mengunjungi perpustakaan atau museum. Oke, tempat berisiko di level kedua. Ini maksudnya agak lebih ringan ya. Tempat ke-33 adalah jalan kaki, jogging, atau bersepeda secara berkelompok. Nah, ini sekarang kan masa pandemi ini saya sering lihat banyak orang yang suka bersepeda secara berkelompok. Nah, ini bagus nih karena hanya di level kedua. Ke-34 adalah isi BBM di SPBU. Tempat beresiko di level ke-1. Ya, maksudnya agak aman ya. Ke-35 adalah bayar dan keluar di restoran. Jadi kita pesan makanan di restoran yang benar-benar memenuhi secara prosedur yang baik. Ke-36 adalah tempat yang beresiko di level pertama, main tenis. Jadi ya, kalau ingin berolahraga, main tenis adalah tempat di level pertama, yaitu level yang aman. Oke, pemirsa, ini adalah rangkuman dari tempat-tempat yang menurut para ahli bisa jadi tempat-tempat itu berbahaya atau bisa jadi tempat-tempat itu aman, tergantung dari kita apakah mereka atau kita sudah mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Tapi selebihnya tergantung dari diri kita sendiri ya. Kalau kita punya imunitas kita yang kuat dan sehat, ya bolehlah kita melakukan aktivitas kita dimanapun kita berada, tapi juga dengan tetap protokol kesehatan yang baik dan benar. Kalau ada pemirsa yang di rumah punya keluarga, orang tua yang rentan dengan penyakit, atau punya anak masih bayi atau anak yang kecil, ya dianjurkan untuk tidak keluar kalau itu tidak penting-penting amat gitu. Oke pemirsa, sambil mau minum kopi lagi, karena ini sudah new normal, jadi kita harus tetap terus berjaga-jaga dan berhati-hati dengan aturan dan kebiasaan yang baru lagi. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan salam sehat. God bless you all.